Katanya kita qada, Allah sudah ampuni karena kita berniat untuk membayar. Ulang kapat dan anak-anak, bapak tangguh mati. Kita tokoh mau bekas. Kita pidiahkan. Pengertian pidiahin kan menebus. Mana bahasa takkan menebus minaglak nenda. Para bisa ditebus mayang. Tokoh mau tah tiga belek beras nai. Kita tenggo mau tahi segi akan anggun. Nggak enda sembahyang bapak kun 3 tahun kin anggun. Aku ada mana pernah kirahi kena hakam meningkui. Karena engkau menganggap bahwa selesai salatnya kena beras naik pidiah. Tidak ada hukum di sana. Man mata wa alaihi salawat, siapa-siapa mati di antara kamu sementara kamu itu diwajibkan salat dan selama hidupmu pernah meninggalkan salat, tidak boleh dibayar fidyah. Tidak boleh ahli waris mengqada. Tapi mana sedekah boleh. Apalagi bagi masjid yang sedang dibangun. Wakaf 10 sak semen. Wakafkan kepeng umpamana. Karena iri yang bakal bisa membantu kita kelak. Jadi sampai Nabi dan di dalam fikih melarang, diharamkan melaksanakan sunat apabila wajibmu belum kamu tunaikan. Umpama, dari kita waktu luhur taring luhur tak karena mengejar dodosan umpamana. Balik misapo sembahyang asar. Sembahyang asar karena kita biasa tawajuh kita lot 15 menit. Tawajuhmu itu haram. Kenapa utang wajibmu belum kamu bayar? Sampai sunat qabliyah juga diharamkan. Qabliyah dan ba'diyah itu sunat. Sementara sembahyang luhur wajib. Jadi ibu-ibu coba ingat, umur 3 tahun kita mulai salat dan 3 tahun kita taring salat. Usahakan mengqada. Karena yang menjawab numaha mulai dari sakaratul maut adalah salat. Ketika sakaratul maut, waktu gelombang kan lo gelana. Mana di dalam ilmu tasawuf ada gelombang 9. Kita sangka kau mati, kepetok, mengkak-engkak. Ulihi tolek. Hawa tengen. Enggak, orang yang dolok dan cangkar. Ni na tolek. Imo gelana gelombang 9. Punya asa bagi. Karena napas sendos sebagai kereta kehabisan bensin. Lok dengan sisa-sisa ke belakang macam perubak laik. Ini sekali naik. Uli. Mentari kita sempul. Beralaman situ kai. NP pergi. Kadang-kadang singgah tong ya di tiun. Kadang singgah di henden. Makanya disebut gelombang 9. Makanya sunat kita air 9. Air 9 yang pelok bacaan nama. Jadi mulai dari kamu sakaratul maut, maka salat mulah yang membela kamu dan mendampingi kamu. Begini sampai kita di liang kubur, yang menjawab marah bukan juga salatmu. Saat aku sembahyang fardu isya, Allahu Akbar, Allahu Akbarmu itulah menjawab marrabbuka.
Siapa Tuhanmu, roh malaikat mungkar? Yang menjawab salat, otang kita. Jadi kita hafal di mugedenai. Baru bisa kita hafal. Karena yang menjawab itu bukan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kamu dikunci. Yang berbicara salat. Kalau sering kita salat, salatlah yang menjawab Allahu Rabbi. Jadi bagi orang yang sering tinggal salat, ma imamuka, siapa imammu? Ustaz Ranidin. Ya iya kita betul. Kita sangka si Tuhu. Kenapa? Karena jarang kita baca Al-Quran. Sembahyang kita kadang surah tak inna aqtaina ba'kan kulallahu ahad. Siap baca Fatihah wala nah atas sembahyang guru-guru. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam juluk lam yakul Allah akbar. Kepuspas. Jadi salatmu yang menjawab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kata Nabi, setelah kamu di alam kubur, hari pertama kamu dimasukkan ke alam kubur, Nabi berpesan, sayati alal maiti minal lailatil ula asadul khauf. Ketika si mayit itu kita antarkan ke liang kubur untuk malam pertama. Malam itulah malam yang sangat mencengkamkan. Menakutkan bagi si mayit. Begitu kita pindah bekas mendem Sarawangin. Orang tentu kita lemes mendemi. Karena biasa, orang kita biasa pindah bekas. Bagaimana cara kamu membantu? Bukan dengan pidiah dai. Lalu Nabi menyarankan tasaddaq. Maka bersedekahlah kamu wasalatul hadiah. Kamu ajak, kamu undang saudaramu atau yang lain untuk melaksanakan sholat hadiah. Pada malam pertama setelah dikuburkan. Ini lok mang dia kini. Lok mang bu. Alhamdulillah. Mesti cekel lah wah. Untuk apa kita salat hadiah bu? Salat hadiah ini lot telu belahna. Lot wahsah. Salat gundah gulana. Kenapa kita bahu dan pindah alam? Le nasibkan ketika. Karena pura tuh. Apalagi sara alih kenemen. Kari pura. Orolo atakam kari pura. Ya muja sarana handi. Lot ataupun minan nar. Untuk menghibur. Maka disunatkan untuk kita bagi yang hidup, keluarga yang meninggal tadi mengundang, meminta kepada kaum beak untuk melaksanakan salat hadiah pada malam pertama tersebut setelah salat maghrib. Undang agak 20 kala. Siang hari pulang beginilah kau sembahyang begini. Pokoknya lu nengok kita isi polan. Isi ikhlas ateta dan yang menguasai. Tolong nahan kampak ustaz bisa poku untuk sembahyang kita laksanakan salat hadiah bapak kundi atau umak kundai. Cara salat hadiah itu ringan. Para pelabak bersu.
Setelah kita usalli sunatal hadiyati li ruhi fulan bin fulan, raka'ataini lillah Allahu akbar, baca iftitah. Siap iftitah baca Fatihah. Siap Fatihah baca ayat kursi. Siap baca ayat kursi baca alhaqumut takasur. Siap alhaqumut takasur baca qul huwallahu 11 kali. Begitu juga rakaat yang kedua. Habis itu salam lalu berdoa. Kan enggak berat. Ulama lupa si pemilih dari balik santong memang tak sembayang dai. Meselam nombora. Orang mau cocoi. Ya sedekah. Gelah sampai sedekah. Pertama memberikan sedekah, yang kedua salat hadiah. Mau cara kecak untuk meringankan beban atau kegundahan bagi kita numahar yang lot di alam kubur. Dan semua kita akan menikmati dan merasakan. Oh pas seperti disampaikan Ustadz Kim. Nenek orang dia bisa balik. Ini bisa kita balik. Habis pitua kita menembelih kambing menganak tandai. Jumpa wae kabung Kamis mang iya so 4 Kamis. Habis 40 habis. Ingat napurannya? Sawit tadi dodos namang. Jadi ilmu yang harus kita siapkan. Kita siapkan ibu-ibu bekal kita, karena umur kita cuman hitungan hari. Dari bangun ke tidur, dari tidur ke bangun. Apa setelah bangun nanti kita bisa hidup? Sementara bekal tak apakah sudah siap? Ibu-ibu yang paling mudah. Muna kami dahuli buereng persyaratan-persyaratan untuk menggapai surganya Allah. Kalau ibu-ibu cuma 2 syaratnya. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Ini kita syaratnya. Jadi ulang menahan pasang Facebook. Siang hari ini nyayur ikan baung. Foto kirim. Tanpa izin suami. Wah mau duhuli kalak. Biasa duhuli kalak masih menjawab. Muna anak peranam katanya. Korena tanggo. Bau tangga katanya. Itu berdosa. Dewa profilnya, iya mau kecah. Orang ikut lagi nak anak iya mau kecah sendiri. Wah, minta orang mana? Ya, ada kan lo masuk surga. Jadi itulah ibu-ibu, bapak-bapak, hikmah kita memperingati Maulid Nabi ini. Di samping bagaimana sejarah kelahiran Nabi yang Nabi sampaikan kepada umatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti yang kamu lihat aku salat. Bagaimana cara salat Nabi, begitu salat kita buat-buat. Jangan kita buat-buat tanpa ada dasar, tanpa ada guru yang mengajarkan kita. Contoh, yang disebut ruku itu harus sahifah di dalam ilmu fikih. Ruku harus seperti ini. Ruku itu 2 tangan harus berada di takal tiun. Ini. Lurus dari kepala ke pinggul, lurus. Apabila kita letakkan dan telur manuk orang mi kargelah ni, orang yang guling mentahan. Dewa kuku kena encok dia. Dewa gua olahraga no. Nen hukuk gelak nen.
Muna cara kita mengunggili ngulak nen, nabgen. Jadi dari Sri Sambin harus kita jaga. Mana yang disebut ruku? Kemudian setiap rukun itu harus ada tumakninah. Harus berdiam sejenak. Allahu Akbar. Barnya diam sejenak baru baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi orang serta merta Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga orang mana jadi malaikat penguhya kan en mengkari penggulana si pula ni betin. Hah? Jadi di kan mau salat ndai bisa membentengi dirimu. Jadi makanya seperti kami di promotori oleh Pak Mukim kita Pak Haji Harisman Sambo ditekan begenden go lot 4 titik pengajian yang dibahas tentang salat. Kita ngawar perlu kita kaji selewan. Mengkari kita umrah tiap bulan muna sembayang yang jelas. Balik umrah ni tong bagasi kuhiya kare perlu perubahan. Cium namang ni na Hajar al-Aswad. Makin behang nang wawe na. Kenapa? Karena salat tadi. Salat. Kenapa salat? Salat itu dimulai dari wudu. Wudu itu artinya untuk menjernihkan, mencahayakan mukamu. Itu arti wudu. Kenapa disebut wudu? Supaya mukamu bercahaya. Dan yang membatalkan wudu itu salah satunya keluar angin. Maaf cokok mentut. Kenapa harus menjawek tole? Punya air habis kita basuh. Mesti bermasalah. Punya menjawek tole. Basuh muka, basuh tangan. Itu artinya waktu kamu berwudu itu jiwamu harus bersih. Karena kamu sedang akan berhadapan dengan yang maha bersih. Allahu Akbar. Makanya kita diwajibkan berwudu. Otang kita lakang kala umrah. Artinya harus perubahan. Otang kita lakang kala suluk tawajuh. Tapi harus berubah. Harus pelajaran apa-apa yang dia dapat selama berada di tanah suci. Begitu juga kalau tawajuh. Karena aku maaf ibu-ibu, waktu aku sekolah muna tingkatanku di Karegelana di Suluk nggo khalifah. Muna kami sekehia khalifah natong leng khalifah manual menurut pelajaran. Muna begenen bisa tawar menawar wak musid. Angkat ngaku buya. Laku buen mang suluk hede ko buya de angkat. Muna kehia dari hati ke hati, dari ruh ke ruh. Dari ruh ke ruh. Begenden kan orang. Jadi makan orang perubahan. Coba kita bayangkan. Coba kita perhatikan setiap lot jamaah-jamaah ini. Tambah habut. Salah menang. Bagian pesalah. Ada pesalah. Sementara yang dituntut oleh mursyid itu untuk membuang maksiat 10. Makanya di sana ada lataib 9. Setelah kita khatam lataib 9, lataib 11. Habis itu Nabi isbat bagaimana berucap la ilaha illallah. Dewa ora la ilaha illallah. Bermacam-macam. Jadi
Intinya perbaiki salat, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu, memperbaiki hatimu, memperbaiki kesehatanmu, dan memperbaiki seluruh yang ada di jiwa dan ragamu. Karena di dalam salat itu kata-katanya doa. Contoh, waktu kita duduk di antara dua sujud, lot waluh proposal kita ajukan ke Allah. Proposal tahu waktu kita duduk di antara dua sujud, lot waluh proposal. Pertama, Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku ampuni aku. Kan begitu anak. Kemudian yang kedua, warhamni, sayangi aku ya Allah. Siapi karena ulahna. Hah? Warjukni, beri aku rezekimu ya Allah. Kemudian wahdini, beri aku petunjukmu ya Allah. Wajburni, ringankan semua urusanku ya Allah. Wa'afini, berikan aku kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, maafkan semua kesalahanku ya Allah. Lot waluh proposal kita ajukan ketika kita sujud di antara dua sujud. Kenapa harus doa di situ? Karena setelah kita puji Allah, mulai kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tuhanku, secara keseluruhan pujian untukmu. Kita puji-puji Allah. Setelah kita puji, kita sanjung, kita agungkan Allah. Habis itu kita sujud. Kita sanjung lagi Allah. Maha suci engkau ya Allah, engkau yang lebih maha tinggi. Begitu kita mengajukan proposal kepada yang terhormat Bapak Wali Kota, dengan hormat sehubungan dengan surat ini kami atas nama panitia masjid mendoakan Bapak beserta keluarga Bapak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baru poin yang berikutnya, sehubungan dengan proposal kami, tolonglah bantu masjid kami. Ente bagaimana setelah kita puji Allah, engkau Tuhan langit, engkau Tuhan bumi, baru kita piro, ampuni aku ya Allah. Kalau Allah sudah mengampuni, apa saja yang Allah beri. Aku orang kira merubah ustaz. Ya wahimang aku Rabbighfirli warhamni. Cek salatmu. Coba cek salatmu. Enak kan orang? Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Allahu Akbar. Dia begitu kita bangun dari sujud, Allahu Akbar, letakkan tangan. Mau kita letakkan tangan sini baru baca doa. Endah orang, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni. Ya engkau laku kare tu lepas eden, marang mau sempat, marang habis, engkau bagian ya. Tapi coba nikmati, coba resapi, Rabbighfirli warhamni warjukni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Resapi tare yang pengironti. Enda model gempuyung mo. Diki mo begih Tuhan dai. Kemudian tata cara kita waktu karegelana duduk di antara dua sujud. Tangan harus sejajar dengan lutut. Tangan harus jangan di karegelanan, dimuhakkan. Harus begini. Baru baca doa. Ketika tegak sudah tegak enda kareten, bengkurung tanggo lurus bagian, i'tidal ni nagelahna. Baru baca doa. Insya Allah apabila kita rutin dan yakin dengan apa yang kita doakan di dalam
Di antara dua sujud tadi kita semua akan terhindar dari semua apa yang mengganjal di pikiran kita. Pertama, kegundahan jiwa. Kita selalu gundah gulana, selalu sakit, selalu punya masalah. Coba munajat kepada Allah lewat salat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua puasa kondang gope tengah wangin sekedar ilmu sambin yang bisa kusampaikan. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita peringati malam yang berbahagia indah, kita termasuk bagian dari umat beliau dan kelak beliau akan mencari kita kelak di padang mahsyar. Kena numaha orang kita betuh di kesendukun tak. Orang kita pernah kita rahi. Contoh waktu kita mi Banda Aceh, kita orang pernah kita rahi, kita tingkah pada Banda Aceh. Cuma lo anak tahde. Bangkat mu kita dari hindani mi Banda Aceh. Sopa ada. Nahan pak menanggo kosong mi terminal, ulang ko mike-mike, udahi. Kata anak tandai. Kita sok hebat mang. Tami mike kita laus. Lalam. NP Nabi Numah mencari kita. Nabi Numah menulus kita. Siapa umatnya. Jadi sangat berbahagia dan sangat beruntung bagi kita para jamaah hadirin dan hadirat pada malam yang berbahagia indah, terkhusus kepala kampung dan seluruh jajaran, juga teristimewa panitia sehingga terlaksana acara kita pada malam yang berbahagia indah. Mudah-mudahan dengan berkah syafaat baginda Rasulullah SAW diberikan kita rezeki muwah, panjang umur, diberikan mang kesehatan, juga kita akan dimatikan di dalam husnul khatimah. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana astur auratina wa amin rawatina. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma sallimna sallim ma ma'ana ahfidna ahfid ma ma'ana ballighna balligh ma ma'ana. Allahumma balligh muradana wa hasil maqasidana wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana ja'alna auladana wa ahlana wa qaribana min ahli khair wal ilmi wa la taj'alnahum min ahli dar ya karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, tahlud, kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, kiranya diberikan kemaafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dulu. Bagi ibu yang laku salam silakan bisa disambung. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammad
محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه